Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang hukum daripada kalimat isim yang mudhof pada ya mutakallim. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas tentang kaidah-kaidah secara umum. Untuk pembahasan tentang kaidah secara khusus akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Pada ketentuan umum, untuk kalimat isim yang mudhof kepada ya mutakallim terdapat beberapa ketentuan umum. Yang pertama adalah untuk kalimat isim yang memang mudhof kepada ya mutakallim, maka kalimat isim ini wajib untuk diberi harkat kasroh. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan harkat dengan ya yang terletak setelahnya. Kemudian yang kedua, ya mutakallim itu sendiri nantinya akan diberi harkat fathah ataupun diberi sukun. Kemudian yang ketiga adalah posisi daripada ya mutakallim ini dalam mahal jar sebagai mudhof ilaih. Jadi ini adalah beberapa ketentuan umum dari kalimat isim yang mudhof kepada ya mutakallim. Jadi isim yang posisinya sebagai mudhof itu nantinya akan diberi harkat kasroh dalam semua i'rab, baik dalam keadaan rofa, nasab ataupun jar, dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan ya mutakallim yang terletak setelahnya. Kemudian ya mutakallim itu nantinya dimabnikan fathah ataupun dimabnikan sukun. Dan yang ketiga adalah ya mutakallim tersebut posisinya dalam keadaan jar sebagai mudhof ilaih. Ketentuan atau kaidah umum tersebut berlaku pada yang pertama, pada isim mufrad yang sahih akhir. Artinya isim mufrad yang huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafadz kitabun. Kitabun ini masuk dalam kategori isim mufrad sahih akhir, di mana huruf akhir daripada isim mufrad ini tidak berupa huruf ilat. Manakala lafadz kitabun ini mudhof kepada ya mutakallim, maka nantinya akan menjadi kitabi. Atau kita ambil contoh dalam susunan kalimat kitabi jadidun, kitabi adapun kitabku, jadidun ialah baru. Di mana lafadz kitabi ini ketika mudhof kepada ya mutakallim, mudhofnya atau kalimat isimnya ini wajib diberi harkat kasroh sekalipun dia dalam keadaan rofa sebagai mubtada, di mana tanda asalnya di sini adalah dengan menggunakan dhammah. Jadi di sini wajib diberi harkat kasroh dalam rangka untuk menyesuaikan dengan huruf ya yang terletak setelahnya. Kitabi. Manakala kita paksakan tetap menggunakan harkat dhammah, maka akan menjadi kitabui. Maka hal tersebut tidaklah sesuai dengan huruf ya yang terletak setelahnya. Jadi harkat yang terletak sebelumnya huruf ya ini yang sesuai adalah harkat kasroh. Jadi bisa dikatakan harkat kasroh ini adalah sebagai harkat munasabah. Jadi harkat penyesuaian. Di sini ya mutakallimnya dimabnikan sukun dan dia dalam keadaan jar sebagai mudhof ilaih. Atau juga berlaku pada kalimat isim yang serupa dengan hukum sahih, yaitu berupa kalimat isim yang huruf akhirnya berupa wawu atau ya, namun sebelum huruf wawu ataupun ya ini adalah berupa sukun, seperti lafadz dalwun, dalwun, saqyun, dan lain sebagainya. Lafadz dalwun atau lafadz saqyun ini manakala mudhof kepada ya mutakallim, hukumnya disamakan dengan isim mufrad yang sahih akhir.
Kita ambil contoh di dalam susunan kalimat seperti lafaz saqyi al-ma'a min dalwi fihi thawabun azimun. Saqyi adapun memberinya aku al-ma'a kepada air min dalwi dari timbaku fihi ialah dalam pemberian tersebut thawabun adapun pahala azimun yang besar. Pemberianku akan air minum dari timbaku itu di dalamnya terdapat pahala yang besar. Di sini kita perhatikan lafaz saqyi dan lafaz dalwi. Lafaz saqyi ini dalam keadaan rofa sebagai mubtada yang tanda rofanya seharusnya dengan menggunakan dhamma, namun karena dimudhofkan kepada ya mutakalim maka harkat dhamma ini dikira-kira pada huruf yang terletak sebelum ya mutakalim, yaitu dikira-kira pada huruf ya ini, karena huruf ya ini harus diberi harkat kasroh untuk menyesuaikan harkat dengan huruf ya yang terletak setelahnya. Demikian pula dengan lafaz dalwi, ini juga dalam keadaan jer, di mana tanda jernya itu dengan menggunakan kasroh, namun keberadaan kasroh pada lafaz dalwi ini bukanlah harkat tanda irob, melainkan harkat munasabah, yaitu harkat yang diletakkan untuk menyesuaikan dengan huruf ya yang terletak setelahnya. Jadi di sini tanda irobnya dikira-kira pada huruf waw. Kemudian yang kedua juga berlaku pada jamak taksir yang soheh akhir, sama dengan tadi seperti lafaz aqlamun atau lafaz kutubun. Kutubun ini adalah jamak taksir dari lafaz kitabun. Aqlamun ini juga jamak taksir dari lafaz qalamun. Manakala dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka berlaku hukum yang seperti tadi. Kita ambil contoh seperti lafaz kutubi murattabatun. Kutubi adapun kitab-kitabku murattabatun ialah tersusun rapi. Lafaz kutubi ini dalam keadaan rofa sebagai mubtada, di mana tanda rofanya dikira-kira pada huruf ba, dan huruf ba ini wajib diberi harkat kasroh sebagai harkat penyesuaian atau harkat munasabah. Kemudian yang ketiga juga berlaku pada jamak muannas salim seperti lafaz akhwatun, atau juga seperti lafaz ammatun dan lain sebagainya. Kita ambil contoh seperti lafaz azuru ammati wa asilu akhwati. Azuru berkunjung siapa saya, ammati kepada bibi-bibiku, wa asilu dan menyambung silaturahim siapa aku, akhwati kepada saudari-saudariku. Kita perhatikan lafaz ammati ini adalah jamak muannas salim dari lafaz ammatun, di mana di sini dalam keadaan nasab yang tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh, di mana kasroh di sini bukanlah merupakan tanda i'rob yang sebenarnya, melainkan tanda i'rob kasroh tersebut dikira-kira pada huruf ta. Kasroh yang ada di sini adalah harkat munasabah untuk menyesuaikan harkat dengan ya mutakalim. Begitu juga dengan lafaz akhwati, ini juga sebagai maf'ul bih yang tanda i'robnya dengan menggunakan kasroh, namun kasroh di sini bukanlah tanda i'rob, melainkan harkat munasabah, yaitu harkat untuk menyesuaikan dengan ya yang terletak setelahnya. Kemudian yang keempat adalah juga berlaku pada asmaul khamsah,
Pada asalnya asmaul khamsah ini tanda i'rabnya dengan menggunakan huruf, yaitu dirofakkan dengan menggunakan wawu, nasab dengan alif, dan jer dengan menggunakan ya. Namun manakala asmaul khamsah ini dimudhafkan kepada ya mutakalim, maka nanti tanda i'rabnya tidak menggunakan huruf lagi, melainkan menggunakan harkat. Jadi nantinya hukumnya disamakan dengan isim mufrad. Dalam hal ini asmaul khamsah yang dapat mudhaf kepada ya mutakalim di sini adalah abun, akhun, hamun, dan famun. Untuk dzu ini nantinya tetap tanda i'rabnya dengan menggunakan huruf, tidak dapat dimudhafkan kepada ya mutakalim, karena dzu ini nantinya hanya dimudhafkan kepada isim dhahir saja dan tidak dapat dimudhafkan kepada dhamir. Jadi hanya keempat lafaz ini saja, abun, akhun, hamun, dan famun, di mana famun mimnya di sini ditetapkan. Kita ambil contoh seperti lafaz jaa abi. Ja'a telah datang abi siapa ayahku, di mana lafaz abi ini dalam keadaan rofa sebagai fa'il dan tanda rofanya dengan menggunakan dhammah yang dikira-kira pada huruf ba. Jadi di sini tanda i'rabnya dengan menggunakan harkat, bukan huruf lagi. Jadi dhammah ini dikira-kira pada huruf ba, di mana huruf ba di sini wajib hukumnya diberi harkat kasroh sebagai harkah munasabah, yaitu harkat untuk menyesuaikan dengan huruf ya yang terletak setelahnya. Ja'a abi, hadza fami, hadza adapun ini, fami ialah mulutku. Ini juga begitu, tanda i'rabnya dengan menggunakan harkat, yaitu berupa dhammah, karena dalam keadaan rofa sebagai khobar daripada lafaz hadza, di mana tanda rofaknya yaitu dhammah ini dikira-kira pada huruf mim, karena huruf mim wajib diberi harkat kasroh sebagai harkat munasibah, yaitu untuk menyesuaikan dengan huruf ya yang terletak setelahnya. Jadi semua tanda i'rab dari lafaz-lafaz di atas semuanya muqaddar, yaitu dikira-kira pada huruf yang terletak sebelum ya mutakalim dengan alasan udzur, yaitu keterbatasan posisi, dengan harkat munasibah, yaitu harkat penyesuaian yang mencegah untuk menampakkan tanda i'rab yang sebenarnya, baik dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer. Jadi manakala kita i'rab dengan menggunakan bahasa Arab, kita ambil contoh seperti lafaz jaa abi, maka i'rabannya adalah abi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah li'annal ya la yunasibuha illa kasru ma qablaha wa huwa mudhafun wa ya'ul mutakallimi dhamirun barizun muttasilun dalun 'ala nafsi mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi abi ini dalam keadaan rofa sebagai fa'il, di mana tanda rofaknya dengan dhammah yang dikira-kira. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama. Yang pertama, menurut jumhur ulama, isim yang mudhaf kepada ya mutakalim di sini dihukumin mu'rab dengan tanda i'rab yang muqaddar, yaitu dengan tanda i'rab yang dikira-kira, baik dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer. Jadi ketika dalam keadaan rofa dengan menggunakan dhammah yang dikira-kira, nasab fathah yang dikira-kira, jer dengan kasroh yang dikira-kira pada huruf yang terletak sebelum ya, seperti tadi lafaz ghulami. Jadi dikira-kira pada huruf yang terletak sebelum ya ini. Jadi dikira-kira pada huruf mim, baik dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa ketika dalam keadaan rofa ataupun nasab, ini tanda i'rabnya dengan tanda i'rab yang muqaddar,
yaitu yang dikira-kira sebagaimana pendapat yang di atas. Jadi rofa dengan dhammah yang muqaddar, nasab dengan fathah yang muqaddar pada huruf yang terletak sebelum ya mutakallim. Namun manakala dalam keadaan jer, maka tanda jernya itu dengan menggunakan kasroh yang zahir, artinya kasroh yang tampak, sebagaimana lafaz ini gulami. Manakala diberi harkat kasroh dalam keadaan jer, maka di sini kasrohnya adalah tanda jer, bukan harkat munasabah. Jadi manakala kita katakan min gulami, di mana gulam dalam keadaan jer karena dimasukin oleh huruf jer min, dan tanda jernya ini dengan menggunakan kasroh yang tampak, bukan kasroh yang dikira-kira sebagaimana pendapat yang pertama. Pendapat ini juga diikutin oleh pendapat Imam Ibnu Malik. Sementara untuk pendapat yang ketiga, yaitu pendapat daripada Imam Abdul Qadir Al-Jurjani. Beliau menyatakan bahwa kalimat isim yang mudhof kepada ya mutakalim ini dihukumin mabni, jadi bukan mu'rab lagi. Jadi mabni dengan tanda kemabnian yang berupa kasroh. Alasannya karena kalimat isim itu dimudhofkan kepada ya mutakalim, di mana ya mutakalim ini dihukumin mabni. Dalam kalam Arab, manakala kalimat isim itu dimudhofkan kepada kalimat yang mabni, maka isim mudhofnya itu dihukumin mabni. Dan ini adalah pendapat yang diikutin oleh Imam Abdul Qadir Al-Jurjani. Karena memang kalimat isim tersebut mudhof kepada ya mutakalim, dan ya mutakalim ini adalah hukumnya mabni, maka kalimat isim itu pun dihukumin mabni. Jadi bukan mu'rab sebagaimana pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Seperti manakala kita katakan qalamuka. Qalamuka, lafaz qalam ini mudhof kepada dhamer, di mana dhamer ini adalah isimnya mabni. Maka lafaz qalam ini hukumnya dalam keadaan mabni, bukan mu'rab. Jadi di sini mabninya dengan mabni dhammah. Selanjutnya, kaidah daripada ya mutakallim yang posisinya sebagai mudhof ilaih ini adalah bahwa ya mutakallim ini adalah merupakan dhamer yang baris, yaitu dhamer yang tampak di dalam penulisan, dan itu masuk dalam kategori dhamer muttasil, di mana posisinya selalu bersambung dengan amilnya. Hukumnya adalah mabni, dan kemabniannya ini bisa dengan mabni sukun dan bisa pula dengan mabni fathah, dan i'rabnya pun dalam mahal jer. Jadi ya mutakallim yang terletak setelahnya kalimat isim yang dimudhofkan kepadanya itu adalah merupakan dhamer baris muttasil yang mabni sukun ataupun mabni fathah. Dalam hal ini ya mutakallim boleh dibaca 5 macam bacaan sebagaimana yang terdapat pada bab munada. Kita ambil contoh seperti lafaz jaa gulami. Maka ya mutakallim ini boleh dibaca 5 macam bacaan. Bacaan yang pertama yaitu dibaca sukun. Jadi gulami. Kemudian yang kedua, huruf iya-nya di sini dibuang, jadi mahdzuf. Jadi ya mutakallimnya ini dibuang dan menetapkan harkat kasroh yang terletak sebelumnya ya, sehingga nantinya akan dibaca gulami. Jadi ya mutakallimnya dibuang dan harkat kasroh yang terletak sebelum ya ini ditetapkan. Jadi boleh dibaca jaa gulami tanpa adanya ya mutakallim. Kemudian yang ketiga, boleh dimabnikan dengan fathah. Jadi tidak dimabnikan dengan sukun, sehingga nantinya akan dibaca gulamiyah. Kemudian yang keempat ini huruf ya diganti dengan alif.
dan harkat huruf sebelumnya ini dengan menggunakan fathah. Jadi tidak diberi harkat kasroh sebagaimana ketika ya tersebut masih belum diganti dengan alif. Jadi ya-nya di sini diganti dengan alif dan huruf sebelumnya diberi harkat fathah sehingga nanti akan menjadi ulama. Kemudian yang terakhir ini ya diganti dengan alif sebagaimana bacaan yang keempat ini, namun di sini alifnya dibuang sementara harkat fathah yang terletak sebelum alif ini dibuang ditetapkan sehingga nanti bacanya akan menjadi ulama. Jadi boleh dibaca 5 macam bacaan. Ja'a gulami, ja'a gulami, ja'a gulamia, ja'a gulama, dan ja'a gulama. Demikianlah pembahasan tentang kaidah secara umum terkait dengan kalimat isim manakala dimudhofkan kepada ya mutakallim. Untuk pembahasan kaidah secara khusus akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.